Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai tugas 7 dari mata kuliah perencanaan eksperimen. Untuk soal pertama, problem 314, di sini seorang pengembang produk sedang menyelidiki kekuatan tarik dari serat sintetis baru yang akan digunakan untuk membuat kain untuk kemeja pria. Kekuatan biasanya dipengaruhi oleh persentase kapas yang digunakan dalam campuran bahan untuk serat. Insinyur tersebut melakukan percobaan yang sepenuhnya acak dengan 5 tingkat kandungan kapas dan mereplikasi percobaan sebanyak 5 kali. Data ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Lalu untuk pertanyaannya, yang pertama, apakah ada bukti yang mendukung klaim bahwa kandungan kapas mempengaruhi kekuatan tarik rata-rata? Sini kita gunakan alfa sebesar 0,05. Lalu yang untuk pertanyaan yang kedua, gunakan metode Fisher LSD untuk membuat perbandingan antara pasang-pasangan rata-rata, lalu berikan kesimpulan. Lalu yang C, analisalah residual dari percobaan ini dan berikan komentar tentang kecocokan model. Nah, ini untuk soal yang pertama, berdasarkan uji ANOVA, faktor presentasi kapas ini nilai p-value-nya 0,00, yang mana lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak atau H1 diterima, yang artinya kandungan kapas mempengaruhi nilai rata-rata yield strength. Lalu untuk soal kedua, gunakan metode Fisher LSD untuk membuat perbandingan antara pasangan-pasangan rata-rata, lalu berikan kesimpulannya. Di sini kita lihat faktor p-value dari pasang-pasangan yang merah ini ya, itu kan lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak atau H1 diterima, atau tidak semua rata-rata sama, yang artinya pengaruh presentasi kapas 20 dengan 15, 25 dengan 15, 30 dengan 15, 35, 35 dengan 15, 30 dengan 20, 35 dengan 20, 30 dengan 25, 35 dan 25, 30 dengan 20 dalam mempengaruhi yield strength tidaklah sama. Karena tidak sama, untuk melihat presentasi mana yang lebih dominan, kita bisa melihat dari nilai min-nya. Di sini kita lihat nilai min tertinggi itu ada di presentasi kapas yang 30 dengan nilai min 21,60. Lalu nilai p-value antara perbandingan 25 dengan 20 itu kan lebih besar daripada 0,05. Maka H0 diterima atau H1 ditolak, yang mana rata semua kelompok itu sama. Artinya pengaruh persentase kapas 25 dengan 20 dalam mempengaruhi yield strength adalah sama. Lalu soal nomor 3, analisislah analisislah residual dari percobaan ini dan berikan komentar tentang kecukupan model. Nah, berikut ini adalah plot residual. Ini bisa kita lihat pada plot normal probability, titik-titik pada plot ini sebagian besar mengikuti garis lurus yang menunjukkan bahwa residual memiliki distribusi normal. Lalu pada residual versus fit, plot ini menunjukkan pola acak tanpa pola sistematis seperti kurva atau tren. Hal ini mengindikasi bahwa variansi residual bersifat homogen dan model tidak memiliki masalah sistematik dengan fitted values. Lalu pada yang ketiga, yang histogram, yang kiri bawah ya. Histogram ini residual menunjukkan distribusi yang mendekati normal dengan puncak di sekitar 0. Ini mendukung asumsi bahwa error residual mengikuti distribusi normal. Lalu yang terakhir, residual versus order. Plot ini menunjukkan distribusi residual berdasarkan urutan observasi. Pola yang terlihat acak menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi atau keterkaitan antar residual pada observasi berturut-turut. Maka dapat kita katakan data percobaan kali ini itu sudah cukup. Oke, saya akan melanjutkannya. 3 larutan pencuci yang berbeda dibandingkan untuk mempelajari efektivitasnya dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan dalam wadah susu berkurang 5 galon. Analisis dilakukan di laboratorium dan hanya 3 uji coba yang dapat dilakukan setiap hari. Karena hari dapat mewakili sumber variabilitas yang potensial. Penelitian memutuskan untuk menggunakan desain blok acak. Pengamatan dilakukan selama 4 hari dan datanya ditampilkan di sini seperti yang di bawah.
Analisis data dari percobaan ini. Gunakan A sama dengan 0,05 dan tarik kesimpulan. Faktor, ada dua faktor. Yang pertama faktor solusi dan yang kedua faktor hari. A solusi dan B hari. Dilihat dari diagram Pareto tersebut, kedua faktor melewati garis merah, yang artinya kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil. Hasil ANOVA, solusinya faktor solusi karena p-value 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak atau H1 diterima. Maka larutan pencuci memiliki pengaruh yang signifikan. Hari karena p-value 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya, dan perbedaan signifikan antara hari-hari percobaan, yang berarti hari sebagai blok juga memengaruhi hasil pengamatan. Karena p-value 3 dengan 1, 3 dengan 1, 3 dengan 2, kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima atau tidak semua rata sama. Artinya pengaruh larutan 3 dan 1 dan 3 dan 2. Karena tidak sama untuk melihat larutan pencuci yang lebih dominan dalam menghambat pertumbuhan bakteri, maka kita lihat pada nilai MEA-nya. Larutan pencuci 2 lebih baik, 25,25 dari larutan 1, 23,00 dan larutan pencuci 3, 8,00. Karena p-value 4 dengan 1, 4 dengan 2, 4 dengan 3. Kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima, atau tidak semua rata sama. Artinya pengaruh hari 4 dan 1, 4 dan 2, 4 dan 3. Karena tidak sama untuk melihat hari yang lebih dominan. Dalam menghambat pertumbuhan bakteri, maka kita lihat pada nilai MEA-nya. Hari 4 lebih baik, 35,00 dari hari 2, 16,66, 67, hari 3, 12,00, dan hari 1, 11,333. Berikutnya adalah problem 6.13. Seorang insinyur industri yang bekerja di perusahaan pembotolan minuman ingin meneliti pengaruh dua jenis botol kaca dan plastik terhadap waktu pengiriman kotak produk berisi 12 botol. Dua pekerja memindahkan 40 kotak sejauh 50 kaki menggunakan truk tangan dan menumpuk kotak di display. 4 replikasi dari desain faktorial 2/2 dilakukan dan waktu pengamatan dicatat. Analisis data dilakukan untuk menarik kesimpulan disertai analisis residual untuk mengevaluasi kecukupan model. Berikut adalah faktornya. Berikut adalah hasil penelitian tersebut. Lanjutnya, di sini ada diagram Pareto. Diagram tersebut memiliki faktor, yaitu faktor A jenis botol, yang B pekerja. Dilihat dari diagram Pareto tersebut, kedua faktor dan interaksi antara keduanya melewati garis merah, yang artinya kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil. Selanjutnya, ini adalah hasil uji ANOVA, yaitu faktor jenis botol. Jenis botol tersebut memiliki value 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka
H0 ditolak atau H1 diterima, maka jenis botol berpengaruh secara signifikan terhadap waktu pengiriman. Yang kedua, faktor pekerja memiliki p-value 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Maka pekerja berpengaruh secara signifikan terhadap waktu pengiriman. Dan interaksi keduanya memiliki p-value 0,036 lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak atau H1 diterima, dan maka interaksi antara pekerja dan jenis botol berpengaruh secara signifikan terhadap waktu pengiriman. Selanjutnya, di sini kami menggunakan metode 2K untuk mengetahui level dari setiap faktor yang lebih dominan. Di sini ada jenis botol. Jenis botol yang lebih dominan adalah kaca, karena kaca memiliki nilai yang lebih besar, yaitu nilai 5,49. Sedangkan faktor pekerja yang paling dominan adalah nomor 2, karena memiliki nilai yang lebih besar, yaitu 5,44750. Oke, bisa kita lihat di sini adalah residual plotnya. Yang kiri atas yaitu normal probability plot. Titik pada plot ini sebagian besar mengikuti garis lurus yang menunjukkan bahwa residual memiliki distribusi normal. Ini adalah indikator baik bahwa model memenuhi asumsi normalitas. Yang kanan atas yaitu residual versus fit, yang ini menunjukkan pola acak tanpa pola sistematis seperti kurva atau tren. Hal ini mengindikasikan bahwa variansi residual bersifat homogen dan model tidak memiliki masalah sistematik dengan fitted value. Dan yang kiri bawah ada histogram, yaitu menunjukkan distribusi yang mendekati normal dengan puncak di sekitar 0. Dan yang kanan bawah terakhir ada residual versus order, yang plot ini menunjukkan distribusi residual berdasarkan urutan observasi, dan terlihat acak menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi. Baiklah, di sini kita dapat simpulkan bahwa data dari penelitian ini sudah memenuhi kecukupan model. Dan mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat sore.